Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di program Design Media X Juragan Kopi. Ini program UMKM guys. Jadi gua mau kasih apa ya? Kasih tutorial kali, bukan tutorial. Apa nih? Tata cara sama aja ya. Kayak mana sih, Gi? Tutor. Oke. Jadi gue mau ngasih tahu, gue ini sudah mulai jualan kopi susu juragan, kopi susu kekinian. Tapi biasanya kan gue jual saset, ya. Jadi kopi hitam bubuk buat kita bikin kopi tubruk. Nah, gara-gara teman-teman ini banyak permintaan pengen kopi susu, dan gue nggak punya mesin kopi, gue nggak punya gitu. Gue cuma punya peralatan tradisional nih. Ini namanya Vietnam Drift. Ini dari variasinya ada dua ya. Ada yang agak mahal, yang kualitas bahannya berbeda. Ada yang kualitas bahannya standar umum nih. Tuh bunyinya gue entreng-entreng nih. Ya. Ini harganya mulai dari 12.000 sampai 30.000 yang model seperti ini. Sedangkan yang model ini harganya itu mulai dari 80.000 sampai 120.000. Biasanya gue ngopi begini itu bikin Vietnam Drift. Tapi kali ini gue coba bikin tutorial untuk bikin kopi susu kekinian. Oke. Nah, peralatan yang dibutuhin apa nih? Bahan-bahan dulu pastinya ya. Bahan-bahan, kita pakai Carnation, susu kental manis, ya. Sudah pasti si kopinya. Ada yang kurang guys. Ini orang prop gue nih lupa bawa. Susunya nggak ada taruh di sini nih. Nih. Coba orang prop. Nah ini kadang gue udah sering bikin, jadi ini nggak baru ya. Ini udah berapa kali gue pakai nih. Ini apa nih Gi namanya Gi? Itu. Creamer. Benar. Ya benar tuh, creamer. Ini namanya creamer. Pakai Betul brand sekali. apa Mang Andi? Hah? Pakai brand apa? Creamernya Cream Indo. Ini lah ya. Ya creamernya apa nih waktu itu? Max, brandnya Max. Dan ini dia susu diamond, susu UHT. Ya, tuh ada tulisannya UHT. Nah, ya. Jadi bahan-bahannya 4 ini. Ya, bahan-bahannya 4. Susu kental manis, gua pakainya Carnation. Oke. Ini pakai creamer, pakai brandnya Max. Kemudian gua pakai susu UHT-nya pakai Diamond. Dan ini dia nih. Ini kata kuncinya ada di mari guys. Ini biji kopi dari Kopi Juragan. Ini biji kopi Robusta. Gua nggak ngeblend ya. Ini murni Robusta. Karena buat bikin kopi susu tuh sebenarnya paling asik memang Robusta. Pahitnya tuh lebih bold. Walaupun kalau lo mau campur pakai Arabica sekitar 10, 20, 30% juga oke sih. Sampai maksimum 50% enak. Nih, silakan lihat biji kopinya. Caranya yang pertama, oke, udah siapin semuanya ya. Kemudian persiapan alatnya. Persiapan alatnya lo butuh ini Vietnam Drip sama gelas. Coffee drip. Kemudian lo butuh ini alat takar, ya. Tuh alat takarnya ini kopi juragan, ya kan? Nah ini termos masak air. Sama alhamdulillah punya mesin grinding kopi. Ya, gua grinding pakai nomor 1. Kita awali dengan grinding. Oh sendok, jangan lupa sendok, ya. Sendok, gue punya 3 jenis sendok dengan ukuran berbeda-beda. Takarannya pakai timbangan nggak? Ada yang pakai timbangan, ada yang pakai perasaan. Enggak, pakai timbangan semua kok. Udah gue timbang, tenang ya. Kita mulai diawali dengan lu masak air dulu, siapin air panasnya, oke, dipersiapkan. Kemudian sambil nunggu airnya matang, kita tuang dulu nih. Gue biasanya sambil nyala. Nah, tuang dikit-dikit ya. Lupa gue kalingan, ini harusnya.
Agak berisik tapi fine. Gue suka kalau lagi grinding wanginya tuh luar biasa, nikmat bener wanginya. Terus biasain ya, kalau habis dipakai ini dilipat lagi. Kalau yang keren-keren, apa namanya, barista-barista yang keren, dia pejepit-pejepit. Karena kita barista kampung, pakainya karet aja. Pakai karet aja kan, sama tuh. Ini juga pakai karet tuh. Tuh, iya kan? Ini ala kadarnya soalnya nih. Jadi sambil tunggu, setelah nanti bubuknya jadi, kita timbang kopinya di sini, ya. Kita tunggu dulu. Mungkin cukup ya, segini aja dulu. Berapa yang dibutuhkan untuk kopinya? Oke. Kopi yang dibutuhkan itu 10 gram. Nah, ini kita timbang di tire dulu ya. Wangi apa Mang Andi? Wangi kopi. Oh, wangi kopi ya. Iya. Ya, jadi kita pakainya itu 10 gram. Nah, biasakan digini nih. Kecek buat ngeratain guys, tuh. Jadi dia di dalam sininya rata nih, ya. Kecek. Jadi 10 gramnya agak berkurang sedikit doang. Ditekan dengan perasaan gitu. Nah, tahap yang kedua, gelas ini kita taruh dulu. Kita taruh lagi. Kita buka kental manisnya. Tenang, di tengah-tengah, jadi nggak rubuh. Nah, kan? Susah kan? Nah. Orang prop gua nggak nyiapin. Ini gimana sih punya orang prop nih? Nggak bener. Oke. Hilang. Mana tisu gua? Itu depan. Oh, maaf guys, sorry. Nah, tuh agak nervous gue nih guys. Soalnya gue bukan barista. Risti. Iya, barista. Nah, takaran satu gelas ini untuk 2 botol ya, untuk 2 botol. Jadi gue bikin kalau satu botolnya itu gula kental manisnya itu 20 gram. Jadi karena 2 untuk 2 ini settingan 2. Jadi 40 kita bikin. Boleh jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim supaya makin nikmat rasanya. Kalau bisa sambil zikir, beneran, serius ini beneran. Lalu sambil zikiran, rasa kopi itu makin nikmat pokoknya. Yes. Wait. 40 gram sudah. Kita tuang cai panas. Nah, ini gue sengaja bawa yang gelas ini supaya lu bisa ngeliat tetesannya ya. Jadi gue mau bikin juga di sini satu supaya lu bisa ngeliat tetesannya seperti apa. Oke, jadi kita tuangkan lagi kopi 10 gram ya. Ya, kopi 10 gram. Seperti biasa jangan lupa dikicrik. Nah, oke. Kemudian kita siapkan kopi susunya. Ois di sini. Sepindah dia ya. Luar biasa. Nah, ini susu ketika nanti tetesan kopinya turun, itu dia ngeblend. Dia akan ngeblend dengan sempurna. Cakep banget pokoknya hasilnya. Oke.
Jadi kalau yang terlihat seperti ini ya, kelihatan ya. Oke, bismillah. Gua nervous nih. Luar biasa. Karena ini episode pertama, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang. Tuangnya jangan langsung semua, tapi biarin dia basah dulu. Nah, tuang dikit aja dulu biar agak basah, dia memadat ya. Yang bagus kalau lu punya teko leher angsa, itu lebih bagus lagi, lu bisa ngerasain. Tapi ini kan tutorial untuk orang rumahan yang peralatannya nggak mesti lengkap. Coba kamera mana yang bisa mendekat supaya bisa kelihatan busa-busanya nih mulai keluar nih, creamer dari si kopinya. Nah, tuh creamer kopinya udah mulai keluar. Dan ini ya tandanya itu sampai tutupnya tekanan saringannya itu jangan sampai tenggelam. Batasnya segini aja. Jadi dia tidak terlalu kebanyakan air. Oke. Ini kita diamkan sampai dia menetes sendiri. Ini kelihatan jelas ya, kameramen? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan jelas ya? Oke. Dan usahakan area kerja lu kalau mau bikin kopi itu clean ya. Karena bisa mengkontaminasi rasa. Asik. Gue kelihatan guys. Karena ini studio alam. Kamera bisa kasih lihat gas keliling gua ada apaan. Biar ini gua mau apa adanya gitu. Lihat, samping gua ada kulkas. Ya, samping gua ada kulkas pendingin, samping gua ada AC. Tapi di kamera keren kan hasilnya kan. Jadi ketika lu mau ngonten nggak mesti punya studio, nggak mesti. Apa adanya aja. Yang penting ide kreatif lo ya nggak sih? Oke, bismillah. Tuh, tetesannya sudah mulai kelihatan. Kelihatan nggak guys? Tetesannya nih. Nah, tuh. Kalau dia yang bagus, itu netesnya kental. Kalau alat lu agak kurang bagus, tetesannya kurang kental. Karena kalau yang bagus dia mainnya drop. Tapi lama banget jatuhnya. Gua kalau pakai yang ini nih bisa nungguinnya bisa setengah jam. Makanya gue pakai yang ini aja ya. Tuh, ini agak lama tapi hasil tetesannya dia kental banget. Cakep. Karena dia dipres, benar-benar dipres. Ya ini kan drat dia nih. Oh ini drat. Yang mau beli bisa cek di keranjang kuning. Gue kayak affiliate. Tapi nggak apa-apa, gue jadi affiliate juga nggak apa-apa. Ini brandnya One to Cup. Yeah. Ya, ada di affiliate di keranjang kuning. Lu bisa klik linknya. Ini hasilnya lebih maksimal, rasa kopinya lebih bold karena dia dipres banget. Cuma cara pakainya gini, habis lu tekan, nih lu putar kenceng, lu kendorin lagi sedikit, sekitar 2 putaran, supaya dia ada ruangan, ya, ada ruangan buat udara neken. Karena kalau lu press banget, itu bisa setengah jam kayaknya, lama banget, setengah jam. Kemudian berapa kali kita akan bikin tetesan ini? Karena satu gelas ini untuk 3 ya, untuk 2 botol. Satu gelas untuk 2 botol. Gua pengen rasa kopinya lebih bold, makanya gue bikin 3 kali seperti ini. Gue ulangi ya sampai 3 kali. Jadi yang dibutuhkan kopinya untuk 2 botol itu sekitar 30 gram. Itu. Nanti gue spill harga jualnya sama harga modalnya, gue spill sama lo. Hitung-hitungannya ya, berapa harga kopinya. Oke, kayaknya tetesannya udah kelar nih guys. Tadi gue lupa info ya, batasan air itu sekitar 80 mili sebenarnya. Ya, tapi karena gue udah ngukur di awal, jadi gue bilang batasannya sampai kelihatan ininya aja nih, ya sampai segini. Itu 80. Ini kita cuci dulu ya guys.
Sekarang kita timbang lagi. Ulangi tahap ini sampai 3 kali. Jadi sebenarnya gue juga pernah uji coba. Gue sebelum bikin ini gue uji coba, ya. Berapa yang cocok gramasi untuk kopinya? Range 8 sampai 10 sih, masih aman. Tergantung pasar lu suka yang bold atau yang agak ringan. Gitu. Karena itu juga kan mempengaruhi sama nanti harga produksi lu berapa. Wah, jatuh lagi. Oke, kita sambil tunggu airnya mendidih. Nah iya, sebelum mulai gue udah nyalain airnya supaya timing kita lebih enak ya. Nah, airnya udah mulai mendidih lagi. Ini sambil nunggu juga kita bisa diaduk. Yang ini bisa kita aduk biar dia ngeblend duluan. Nah, itu udah ngeblend kan. Oh, sudah mendidih dia. Sip, kita aduk dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang lagi ya. Ingat 80 ml. Kalau mau ngelihat mungkin gue kasih batasan di takarannya nih. Takaran cahayanya nih. Nah, segini ya, 80 ml. Supaya rasanya stabil. Jadi kalau lu pakai gelas takar atau lu selalu ukur, itu rasanya bisa lebih stabil. Nah, karena ini 2 berarti 160 ya. Gue soalnya langsung bagi 2 kan. Ini gue tambahin lagi 80 ml lagi. Tuh 80 ml ya. Sip. Ini tahap proses kedua. Kita tunggu lagi. Oke. Nah, sambil nunggu nih guys. Sebenarnya gue ada satu rahasia sendiri. Yeah, rahasia. Gue mau kasih tahu pada. Tadi kan kita nimbang-nimbang repot ya. Nimbang kadang-kadang tadi tumpah gitu ya. Sebenarnya gue udah jual yang sasetan kayak gini ada. Jadi kita udah produksi yang seperti ini, sasetan. Isinya 10 gram. Jadi ini simpel banget, lu tinggal gunting aja, ya, lu tuang nih ke sini, slet gitu, udah, kamu capek-capek nangkep, dan lu bisa bawa kemana-mana nih si kopi Turaga nih, gitu guys, ya. Terus nih kayaknya udah mau selesai untuk yang tahap kedua. Kita akan di tahap kedua ini waktunya kita kasih creamer, ya. Creamernya itu gua pakai kalau pakai sendok itu misalkan lu nggak punya timbangan, pakai sendok itu untuk takaran 2 ini krimnya biar dapet lu butuh 3 sendok. 1 sendok ini sekitar 3 gram. Jadi 3 sendok kalau full itu range 9 sampai 10 juga sama, ya. Yang bagus tetap pakai timbangan. Tapi nggak semua orang mungkin punya timbangan kan gitu kan. Ini kan kita teknis rumahan nih ceritanya nih. Jadi
Lu boleh pakai perasaan, cuma perasaan lu jangan galau, nggak bisa. Better lu beli timbangan dulu aja mendingan. Ya, jadi ini saatnya kita aduk si kopi yang kedua, si kopi susu yang udah kecampur pakai creamer. Ini di tahap ini kita nyampurnya. Beda enggak nyampur di awal, nyampur di tengah sama nyampur di terakhir? Beda. Karena udah uji coba semuanya rasanya beda. Creamernya dia agak lama, kalau di pertama kelamaan, di ketiga atau yang terakhir itu belum terlalu ngeblend, jadi pasnya di tengah-tengah. Oke. Ya ingat ya, 1 sendok ini itu sekitar 3 gram. Dia mainnya di 10 gram juga. 1 1 2. Nah kan larut tuh ya. Dan dia harus masih dalam kondisi panas. Kalau kondisi dingin nggak ngeblend. Oke. Biarin dulu larut, baru diaduk. Jadi jangan langsung diaduk. Ini dari warnanya aja udah enak banget ya. Coklatnya nggak muda, tetap tua warna coklatnya. Oke, sambil kita bikin yang tahap ketiga. Oh ya, air panas jangan lupa, panasin dulu. Dulu nih, cut dulu nih. Kalau nanti audionya nggak enak banget, lama dia nih. Cut. Katanya dulu Ki, sambil nunggu panas. Bisa. Dia tegak. Enggak, udah pergi. Cuman ya proses kesabaran buang airnya itu ya, jangan dibagi dua. Yang nggak tahu apa namanya cara PR angsa, gue coba minta ambilin kru. Di mana taruhnya? Di belakang, di dapur. Ini buat knowledge aja ya guys, buat knowledge. Sebenarnya lebih baik proper, lebih baik. Cuma kalau lu nggak punya, nggak apa-apa. Memang ada sedikit perbedaan dirasa ketika lu tuangnya dengan cara PR angsa sama tuang dengan teknis yang begini nih, yang standar aja, itu ada perbedaan. Buat yang suka banget sama kopi itu berasa perbedaannya, tapi kalau buat yang umum ya nggak terlalu berasa gitu. Kenapa pakai leher ceret angsa? Kita ceret leher angsa itu lebih
keluar creaminya karena tetesannya dia tuh ngalirnya stabil. Itu ngalirnya dia stabil, kan dia lehernya panjang tuh si ceretnya. Dia jadi nekan buat si kopi yang tadi udah kita taruh tuh, nuanginnya tuh dia stabil tekanannya yang jatuh ke dalam kopi. Tapi 1 dari 1000, kayaknya 1 dari 10.000 deh baru bisa ngerasain bedanya. Kalau orang umum standar aja. Dan yang tadi gue bilang, kopi sasetnya kopi Juragan ini ya, itu topi bubuk asli nih. Tadi lu lihat sendiri kan bijinya gue grinding. Ini gue bikin 10 gram. Gue sengaja bikin buat kalian yang punya mobilitas tinggi, lu nggak punya peralatan nimbang dan segala macam, udah enak, stabil dengan kapasitas yang sama. Itu akan stabil. Kalau gelasnya sebesar ini, lu butuh 2 saset kalau yang suka bold. Tapi kalau yang nggak suka bold, cuman pengen ngopi doang, nuanginnya jangan full. Ya, lu kalau pakai perasaan batasnya 3/4 dari batangnya aja. Gitu. Kalau yang gelas cangkir kopi itu cukup pas 1 cangkir. Nih kopi ini nih. Kalau lu nggak suka pakai gula, ini mantep banget. Yang suka pakai gula juga bisa gula secukupnya lah, secukup yang lu butuhkan. Nah, ini dia nih, wis kan wine. Nah, inilah yang namanya ceret leher angsa. Ini juga brandnya One to Cup, woi, One to Cup lagi. Nah, pakai ini itu lebih mantap. Jadi kita uji coba aja, kita jajalin, bukan uji coba ya, kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nuanginnya juga harus penuh perasaan kalau pakai begini. Panas kan ya kayak gitu. Nah, tenis nuangnya gitu ya, puter-puter. Ini buat meratakan. Tinggi lu naro nih, nuang dari atas ini sama nuang dari dekat itu mempengaruhi rasa juga. Kata barista-barista yang profesional. Kalau gue sih kayaknya B aja masih. Enggak, beneran. Mereka yang sudah lebih ngerti lah. Kalau ini kan kita tutorial ala kampung, ya nggak? Kalau ada yang nanya gue barista apa bukan? Bukan. Sumpah gue bukan barista. Cuma kebetulan punya temen banyak yang barista, banyak yang baik, mau ngajarin, mau ngasih tahu, dan guanya juga mau bertanya. Jadi, tentang keilmuan tentang kopi gue nggak terlalu banyak sebenarnya. Makanya gue cuma bisa bikin tutorial gaya kampung kayak gini. Masalah rasa itu kan sebenarnya relatif ya, gitu, relatif. Buat gue dengan teknis ini itu sudah lebih dari cukup. Gue bisa menikmati kopi kekinian dengan rasa yang luar biasa enak. Gitu guys. Oke, kita tunggu tetesannya ya. Nah, mulai menetes lagi. Jadi sambil nunggu, kita akan rapikan area karena kita akan mulai tuang ke sini. Biasakan setiap habis kerja semua peralatan lu dilap ya guys, dibersihkan. Lagi lepas ini ya. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Mungkin kalau yang biasa ngopi tahu ini apa. Ini sebenarnya bukan corong guys, bukan. Jadi ini adanya di dalam alat pembuat kopi juga. Ini corongnya untuk mocha pot. Ya, mocha pot yang kapasitas 14. Kapasitas besar. Nih. Ya.
Jadi gue memanfaatkan ini untuk bikin corong sini. Gitu. Kenapa gue lebih suka pakai corongnya mau kapot dibandingkan corong yang biasa? Karena dia ada filternya lagi tuh, lihat. Tuh, ya kan ada lubangnya lagi. Mungkin bisa menyaring sisa-sisa kopi yang masih tertinggal atau yang jatuh tertumpah di dalam gelas. Gitu. Karena kan kita pakai alat yang sederhana sekali ya, bukan yang gue pakai mesin espresso gitu, enggak. Kadang-kadang ada bubuk-bubuk kopi yang masih tersisa. Untuk manisnya susu itu juga sebenarnya relatif. Kenapa gue bikinnya di 20? Karena teman-teman di sini itu seneng yang rasanya bol. Kalau buat yang cewek dia lebih suka yang ringan. Makanya tadi gue bilang range-nya lu bisa main di 8 atau 10 untuk kopinya. Untuk manisnya lu bisa main susunya itu di 20 sampai 30. Tergantung orang-orang di sekitar lu atau lu sendiri sukanya dia lebih bold, lebih manis atau lebih pahit, kayak gitu-gitu deh ya. Jadi sebenarnya ini bukan takaran standar karena kopi itu selera. Jadi sesuaikan sama selera lu aja. Yes, sudah kelar guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita aduk dulu ya, biar dia ngeblend. Ini lu bisa lihat warnanya. Warnanya tuh nikmat bener. Mantap. Nah, kita butuh alat takar. Sebenarnya di rumah kemarin awal-awal gue nggak pakai alat takar, cuma pakai alat ukur. Sama aja maling. Oke ya, 2 botol ini, nih 2 botol ini isinya 250 gram, 250 gram, 250 mili. Jadi 500 mili ya. Di gelas takar ini kan ada nih 250 mili ya. Ini kita tuang kopi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nah, baru kita tambahkan susu sampai dia banyaknya 500 mili. Yuk. Bismillah. Yes. Kita aduk-aduk lagi. Biar ngeblend. Oke, baru kita tuang ke sini. Isi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar guys, ada masalah nih, netes. Tuh kan netes. Keringetan gua. Banyak anak sini. Nah, paskan. Yeah, inilah kopi susu juragan. Lihat, bisa di close up warnanya. Gua kasih satu aja ya. Kalau bisa jangan ditutup dulu, biarin hawa panasnya keluar dulu nih. Gua puter nih. Warnanya lu lihat tuh. Ya kan? Biar reda dulu ya Mang Endi. Iya, betul sekali Mang Uya. Kita siapkan untuk botol selanjutnya. Karena di sini kru kita ada 4, kita ngopi bareng pokoknya. Ah, pakai es batu dong. Oh iya.
ini kalau udah jadi jangan langsung diminum. Kalau mau langsung diminum itu pakai es batu, itu enak banget. Kalau mau lu diemin, taruh di kulkas dulu, besoknya lu minum. Seger pokoknya. Kau taruh di lemari kaca samping Mang Endi bisa. Bener. Kemana udah? Mau lihat apa? Ya, kita tuang lagi susunya. Sebenarnya guys, rahasianya bukan di kopinya, bukan di susunya. Lu mau tahu rahasia di mana? Jadi waktu kecil nih gue diajarin bokap gue kalau ngadu kopi rahasianya sudah adukannya. Lu sambil zikiran adukan. Nah itu rahasianya. Dalam hati nih lu zikiran. Nah, iya nak. Kenyangan itu. Enggak. Emang apa? Ya, jadi ingat rahasianya di teknis lu ngadu kopinya, lu sambil zikiran. Itu semua kopi jadinya enak pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahasia yang kedua, lu harus menikmati proses pembuatan kopinya. Jadi ketika lu bikin kopi itu lu harus nikmatin. Alirkan perasaan lu ya. Rasa nikmat yang bakal lu rasain ketika mau minum kopi, alirkan ke kopi yang lagi lu bikin. Filosofis banget ya. Ya, jadi tutorial kali ini sebenarnya bukan tutorial bikin kopi, tapi tutorial bagaimana kita berzikir dan bagaimana kita menggunakan perasaan dalam melakukan sesuatu, guys. Cintai apa yang kamu perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati kopi juragan, kopinya para juragan. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Vietnam Drip ini teknis keluarin kopinya seperti apa gitu. Kok susu? Astagfirullahaladzim, nervous gua. Cut dulu. Oke, jadi kenapa? Oh iya, bisa nggak apa-apa. Hah? Gak bisa lagi, nggak bisa ngerekam lagi kalau udah lobet. Udah nggak bisa rekam dia, dayanya habis. Sambil dicas dulu, nanti kan buat gua nuang ke sini. Ketemu nggak sih Buya tuh caretnya? Ini dimatiin dulu aja. Nah, ini cut dulu. Gue bengong.